Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Pisces di bulan Desember tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu Barberry Zodiac Oracle yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Pisces di bulan Desember tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Moon, Scorpio, Mars, Earth, Neptune, Water, Sun, Air, Pluto. Elemen ada 3. Planet ada 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Baik. Kartu Moon, kartu pertama dari klaster rezeki. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini akan ada perubahan yang terjadi. Akan ada sebuah siklus baru yang dimulai dan akan ada siklus lama yang selesai. Selain itu, di akhir bulan Desember ini, emosi kamu akan diuji. Insting dan intuisi kamu juga akan diuji. Emosi kamu diuji melalui rekan kerja yang blow on, teman yang blow on, dan atasan yang blow on. Lalu, insting dan intuisi kamu juga akan diuji melalui pemilihan untuk anggota tim yang baru atau pemilihan project yang akan kamu tangani. Moon ini juga menjelaskan bahwa alangkah baiknya jika kamu bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Jika misalnya ada orang yang menunjukkan tanda-tanda tidak beres, maka itu jangan didekati dan jangan ditunjuk sebagai anggota tim. Apalagi jika kamu berbisnis, hindarilah untuk berbisnis dan berpartner dengan orang yang aneh dan tidak konsekuen. Moon ini juga menjelaskan alangkah baiknya jika kamu memiliki visi untuk hidup kamu ini. Arahkan hidup kamu ke jalan yang benar. Hindarilah untuk hidup hanya dari hari ke hari. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, hidup itu bukan sekedar kita hidup hari ini dan hidup besok lalu menanti esoknya lagi. Coba jadi orang yang memiliki tujuan dan memiliki impian untuk diwujudkan. Moon juga menjelaskan, kamu mungkin akan beradaptasi. Nah, dengan adaptasi, ini menunjukkan kamu mungkin akan bekerja di tempat yang baru atau berbisnis di bidang usaha dan tempat yang baru. Moon juga mengatakan agar kamu menghormati tradisi, baik di dalam perusahaan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, inilah kartu Scorpio, kartu kedua yang akan menjelaskan bagaimana kehidupan rezeki kamu jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, kamu jangan lekas percaya terhadap apa yang kamu lihat, karena mungkin itu bukan yang sebetulnya yang sedang terjadi. Mungkin akan ada sandiwara di baliknya, atau akan ada kebenaran yang ditutupi. Scorpio ini juga menjelaskan bahwa pada akhirnya kamulah yang harus menyelesaikan pekerjaan. Kamu akhirnya juga mengetahui bahwa anggota tim kamu ternyata blow on, ternyata lemot, dan bekerja dengan lambat. Nah, ini akhirnya kamu lagi yang harus menyelesaikannya. Scorpio juga menjelaskan
bahwa gunakanlah otoritas kamu dan gunakanlah kemampuan kamu untuk kebaikan bersama. Hindarilah untuk menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Utamakan orang banyak di akhir bulan ini. Scorpio ini juga menjelaskan bahwa kamu akan menjadi orang yang bisa menarik orang lain ke dekat kamu. Kamu adalah orang yang charming. Kamu juga adalah orang yang pandai untuk menempatkan diri. Baik, ini kartu Mars. Mars ini akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan. Di antara seperti ini, akan ada kompetisi di dalam kehidupan pekerjaan atau di dalam kehidupan bisnis kamu. Lalu, akan ada adu kuat, adu otot, atau adu pendapat juga yang kamu lakukan. Mars ini juga mengatakan akan ada proyek baru yang harus kamu kerjakan. Nah, proyek ini cukup sulit sehingga diperlukan keberanian dari kamu, kepercayaan diri dari kamu, dan niat keras dari kamu untuk bisa mengerjakannya. Kartu ini juga menggambarkan mungkin akan ada agresi dari lawan kamu kepada diri kamu. Dia akan cukup kasar, cukup keras, dan cukup rese. Nah, di akhir bulan ini, kamu disarankan untuk menjadi tegas, untuk menjadi kuat, dan untuk menjadi orang yang yakin dan percaya kepada dirinya sendiri. Ingat, kamu mampu melakukan apapun. Kamu mampu menyelesaikan apapun. Terutama jika kamu juga cukup cerdik, cukup lihai, dan cukup pintar untuk bisa melihat situasi, sehingga kamu bisa menempatkan diri di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Baik, ini kartu Earth yang akan menjelaskan bagaimana kehidupan asmara. Ini kartu pertama dari klaster asmara. Jadi seperti ini. Hidup akan lebih stabil. Hubungan akan lebih stabil. Keuangan akan lebih aman. Kamu juga akan lebih berkelimpahan. Earth juga menjelaskan kamu akan lebih sehat. Kamu akan lebih aktif. Dan kamu akan lebih bersemangat di dalam kehidupan kamu. Di akhir bulan Desember ini, kamu juga mungkin akan berpergian, jalan-jalan, atau rekreasi bersama dengan pasangan dan keluarga kamu. Earth juga menjelaskan adanya pemenuhan kebutuhan, baik dari apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Semuanya akan tercukupi. Selain itu, kartu ini mengatakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, jika terjadi suatu masalah atau terjadi suatu benturan dengan pasangan kamu, maka selesaikan dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terlalu emosi. Selesaikan dengan tenang. Jika memang dia membutuhkan waktu, ya berikan waktu. Tidak perlu terburu-buru. Earth juga menjelaskan bahwa jika kamu bersedekah dan berbagi, hidup kamu akan lebih diberkati. Baik, inilah kartu Neptune yang akan menjelaskan beberapa hal lainnya. Di antaranya, seperti ini. Kamu mungkin akan mengalami kejadian supranatural. Kamu juga mungkin akan mengalami dan mendapatkan mukjizat yang baik di dalam hidup kamu ini. Neptune juga menjelaskan, kamu mungkin akan berhadapan dengan pasangan kamu yang pada dasarnya memiliki sikap yang rumit dan pikiran yang rumit. Nah, di sini jika dia rumit, kamu jangan ikut rumit. Kamu simple aja, biar dia ikut simple. Neptune juga menjelaskan, jika tadinya kalian berantem, maka kalian akan bisa berdamai lagi. Akan ada keharmonisan lagi, dan akan ada canda tawa lagi. Neptune juga menjelaskan, kamu dan dirinya, meskipun kadang berbeda, dan meskipun bertolak belakang, namun pada akhirnya akan bisa menyatu, dan akan bisa saling mencocokkan diri.
Kartu ini juga menjelaskan, kamu akan menjadi orang yang welas asih, yang akan bisa memaafkan kesalahan pasangan kamu, dan kamu juga akan menjadi orang yang memiliki imajinasi yang sangat luas. Nah, Neptune menyarankan pada kamu agar kamu bisa membalance hidup kamu, agar kamu bisa membalance hati kamu, dan agar kamu bisa membalance neraca keuangan kamu. Baik, ini kartu water yang akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Di antara seperti ini. Di akhir bulan ini, hubungan ini akan lebih bersih. Hubungan ini akan lebih damai. Dan hubungan ini akan lebih membahagiakan. Kamu dan pasangan kamu akan bisa saling mengerti, akan bisa saling berbagi, dan akan bisa saling jujur di dalam segala waktu. Kalian juga akan lebih intim, kalian juga akan lebih dekat, dan kalian akan lebih hangat. Kartu ini menyarankan kepada kamu agar dalam segala situasi kamu bisa berbicara dengan jujur, dengan baik, dan dengan penuh kebenaran. Ekspresikan diri kamu, ekspresikan perasaan kamu, dan ekspresikan cinta kamu. Water juga menjelaskan, jika tadinya pasangan kamu tidak menghubungi kamu, dia ngambek, dia marah, atau dia menghilang, di akhir bulan ini akan ada kemungkinan yang sangat besar dia akan menghubungi kamu. Baik, ini kartu Sun yang menjelaskan gimana kehidupan yang single. Jadi seperti ini single. Di akhir bulan ini, jadilah orang yang percaya diri. Jadilah orang yang bertindak dengan yakin dan tegas. Lalu jadilah orang yang tidak pernah meragukan diri sendiri. Selain itu, Sun ini juga menjelaskan, kamu akan menjadi lebih kreatif. Kamu juga akan lebih mengenali sekeliling kamu. Dan kamu juga akan hidup dengan lebih atraktif dan dengan lebih menyenangkan. Sun juga mengencourage kamu untuk mengekspresikan diri kamu, untuk memperkuat inisiatif dan kepekaan kamu, agar kamu bisa lebih terhubung dengan yang ada di sekitaran kamu. Selain itu, kamu juga akan lebih memiliki otoritas, lebih bisa memimpin, dan akan menjadi orang yang lebih punya kuasa. Terutama jika kamu memang benar-benar percaya diri, benar-benar berani, dan benar-benar tegas di dalam menjalani kehidupan ini. Sun juga menjelaskan, ketika kamu ingin mendekati lawan jenis, dekatilah dengan penuh percaya diri, dengan simpel, dan dengan sederhana. Nggak usah ribet, nggak usah jelimet. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya udah nggak usah. Baik, ini kartu Air. Ini akan menjelaskan bagaimana ibu rumah tangga. Jadi kurang lebih seperti ini. Di akhir bulan kamu akan menjadi lebih tegas, akan menjadi lebih jujur, dan akan bertindak dengan benar di dalam segala situasi. Lalu, kamu juga akan berpikir dengan lebih jernih, kamu akan lebih rasional, dan akan lebih menggunakan akal sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Logika kamu juga akan lebih berjalan, otak kamu akan lebih bermain. Air ini juga menjelaskan, kamu akan bisa melakukan breakthrough, akan bisa membongkar stagnansi, sehingga akan ada kemajuan di dalam hidup kamu. Di akhir bulan ini, jika terjadi masalah, maka lihatlah masalah itu dengan jernih dan objektif. Fokuslah kepada fakta. Jangan percaya rumor dan gosip. Setelah fokus pada fakta, selesaikan permasalahan itu dengan tenang, dengan komunikasi, dan dengan bersikap jujur. Lalu, jika kamu ada masalah,
dengan pasangan kamu dan kalian berdialog untuk menyelesaikannya, maka akomodir pendapat dia, cobalah mengerti perasaan dia, agar masalah bisa cepat selesai. Selanjutnya, ini kartu Pluto untuk TKI. Jadi seperti ini Pluto. Di akhir bulan ini, perluas wawasan kamu, perluas pergaulan kamu, dan perluas relasi kamu. Hindarilah untuk menutup diri, hindarilah untuk berpikir sempit, dan hindarilah untuk merendahkan dan meremehkan diri kamu sendiri. Selain itu, Pluto juga menggambarkan kalau hidup itu sangat simpel dan sederhana. Hidup itu lahir, makan, tumbuh, berkembang, berhubungan seks, bereproduksi, menjadi tua, lalu mati. Nah, hidup itu simpel kan? Jadi tidak usah dibikin rumit. Lalu Pluto ini juga menggambarkan agar kamu bisa berpikir panjang ke depan, agar kamu bisa memiliki visi dan misi yang jelas di dalam hidup kamu. Jadilah orang yang tahu apa yang ingin kamu lakukan. Setelah kamu tahu, berusahalah untuk mewujudkan impian kamu.